Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah, yang senantiasa berusaha mencari ridhonya Allah, ampunannya Allah, dan mengharapkan terbebas dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua harapan ini Allah kabulkan di malam ini, malam yang penuh dengan kebaikan, di malam yang ke-22 di bulan suci Ramadan. Sampai detik ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk berbagi ilmu, dikarenakan dengan ilmulah keberkahan hidup akan Allah berikan, sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan syarat untuk menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata butuh ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka dengan mudahnya Allah akan menghantarkannya ke dalam surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau keridhoanmu dan surgamu, dan kami memohon perlindungan hanya kepada Engkau dari murka dan nerakamu, amin ya rabbal alamin. Insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan membahas tentang zakat fitr. Ya, kita akan membahas tentang zakat fitr. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu kewajiban menunaikan zakat fitr ini hanya terjadi di akhir bulan suci Ramadan. Maka dengan kajian ini semoga kita akan mendapatkan ilmu pemahaman seputar zakat. Walaupun yang akan kita bahas lingkupnya lebih sempit, yaitu tentang zakat fitr. Ya. Pertama, kita ingin menjelaskan pengertian zakat itu apa. Az-zakah dinamakan zakat dikarenakan adanya an-numu. Ya, dikatakan zakat dikarenakan dia tumbuh berkembang. Ini secara bahasa Arab, orang kalau berzakat dengan hartanya, maka yakinlah dia sementara ingin menginvestasikan hartanya, dititipkan kepada Allah yang maha kaya, yang maha baik, yang maha segala-galanya. Jadi jangan beranggapan orang berzakat itu tambah miskin. Karena pengertian zakat sendiri ternyata berkembang. Dan lebih heboh lagi, lebih menakjubkan lagi, yang akan mengembangkan zakat ini bukan investor biasa, bukan investor tingkat manusia. Secerdas apapun seorang investor pasti ada kekurangannya.
Sekarang ketika Anda berinvestasi dengan harta Anda, pasti Anda memilih untuk mencari mana investor yang handal dan orang yang ahli mengembangkan harta Anda, cerdas dan seterusnya dengan kriteria yang ideal yang Anda pahami. Sekarang bagaimana Anda, cara memandang Anda kepada Allah yang mewajibkan zakat? Artinya bagaimana cara pemandangan ataupun penglihatan kita, keyakinan kita kepada Allah yang mewajibkan zakat, mewajibkan kita berinvestasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu keyakinan bahwa kita berinvestasi kepada Allah, bukan Allah butuh kita. Tolong dipahami betul. Allah tidak butuh sholat kita, zakat kita, haji kita. Apa buktinya Ustadz? Buktinya kemarin sudah berhari-hari Ka'bah dikosongkan dari jamaah sholat. Hanya beberapa gelintir saja Allah tetap ada. Dan kiblat tetap ada. Artinya Ka'bah dimakmurkan atau tidak selama ada hamba Allah yang merasa butuh kepada Allah, maka kesempatan kita untuk sujud tidak mesti di masjid. Artinya dengan adanya lockdown Masjidil Haram kemarin, ya, maknanya adalah Allah tidak butuh kita. Yang ada adalah kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah mewajibkan kita berzakat, yakinlah itu adalah peluang kebaikan besar untuk kita. Apalagi kalau berkenaan dengan zakat fitr yang terjadinya hanya sekali dalam setahun. Maka kembali saya ingin ingatkan kepada para pemirsa, apa tadi zakat? Zakat itu adalah berkembangnya harta dikembangkan oleh Allah. Itu makna pertama. Zakat dengan makna yang kedua adalah az-zakah at-taharah atau at-tathhir, bersuci. Dengan orang berzakat berarti dia ada niatan untuk mensucikan dirinya dan mensucikan hartanya. Perlu kita pahami dan kita sadari bahwa di saat kita mencari harta, disadari atau tanpa kita sadari terkadang ada pendapatan yang angel. Nggak jelas halal haramnya. Bahkan terkadang ada pendapatan kita yang jelas haramnya tapi terus kita konsumsi. Maka dengan adanya syariat zakat, syariat untuk mensucikan harta kita dari haknya orang-orang fakir miskin dan mensucikan hati kita dari ketergantungan kepada harta. Maka dengan orang berzakat itu dia berusaha menghadirkan perasaan saya punya harta ini amanah. Bukan cita-cita hidup mencari harta dunia. Karena sebesar apapun harta dunia, dia lebih hina daripada binatang bangkai kambing, kata Nabi di hadapan Allah. Dunia ini, kenapa dikatakan dunia? Harta dunia ini, ad-dunya ad-dana'ah. Dunia itu adalah barang yang hina. Sampai Nabi mengatakan, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha wa mawalah illa dzikrallah au alim au muta'alim. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Dan orang yang tinggal di dunia ini dilaknat oleh Allah. Artinya dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya Allah walaupun dia kaya.
tapi dia cinta dunia, dilaknat. Apa buktinya? Fir'aun, Qorun, Namrud, kaya raya, dilaknat oleh Allah. Nggak ada gunanya kekayaan Qorun, karena dilaknat. Penghuni di dunia yang mencari-cari kehidupan untuk tujuan dunia, dunia oriented gitu ya, maka dia dalam kondisi terlaknat walaupun kaya raya. Kecuali, kata Nabi, kecuali orang tinggal di dunia untuk berzikir mengingat Allah. Dia ingat-ingat, oh ini ada harta ini titipan dari Allah, oh harus dikeluarkan zakatnya, oh gitu. Itu tidak dilaknat oleh Allah. Dan kita berharap termasuk dari kelompok itu. Dengan adanya kajian zakat ini mengingatkan bahwa oh itu pentingnya berzakat adalah agar kita terlepas dari laknat Allah. Agar kita bisa mensucikan hati kita dari sifat cinta harta, dari sifat kikir kepada orang lain, bakhil, pelit kepada orang lain. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan di depan hartanya, Allahumma ja'al hadhil amwal fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan harta ini, kita tahu Abu Bakar itu kaya raya. Beliau mengatakan, ya Allah, jadikan harta ini hanya sebatas di tangan kami saja. Jangan engkau sampaikan harta ini sampai ke hati kami. Jangan engkau ikat hati kami dengan harta dunia yang engkau laknat ini, ya Allah. Itu Abu Bakar. Makanya kita lihat kekaguman kita melihat Abu Bakar itu sampai berani menginfakkan, mensedekahkan seluruh hartanya. Ini menunjukkan kekuatan, keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bisa dikalahkan oleh Umar bin Khattab, apalagi saya dan Anda. Kekuatannya, keyakinan Abu Bakar As-Siddiq dalam beribadah, salah satunya dalam berzakat atau bersedekah. Jadi fungsinya pengertian zakat kita angkat adalah untuk mendalami maknanya tadi. Secara syariat Islam, zakat itu, jadi tadi kita baru bahas secara bahasa Arab. Jadi zakat itu adalah isinya positif, menumbuhkan harta, mengembangkan harta, mensucikan hati, dan mensucikan harta kita dari hak orang lain. Nah, sekarang kita bahas secara syariat apa itu zakat. Zakat adalah, kita lebih fokus kepada zakat fitr ya untuk saat ini. Zakat adalah harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu. Makanya hati-hati kepada ibu-ibu bapak, apalagi ini amal ibadah yang sifatnya tahunan. Hati-hati mengeluarkan zakat fitr, takarannya kurang. Makanya kepada para amil zakat, petugas zakat, ya, ketika Anda menerima amanah untuk menyalurkan zakat fitrnya warga di sekitar Anda, misalkan saya di sini wilayah Kadia misalnya, kita menerima dari Masjid An-Nur, membuka penerimaan zakat dan akan menyalurkannya kepada para petugas zakat. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan segan untuk menimbang ulang, untuk menakar lagi berapa ini kadar jumlah makanan pokok yang Anda bawa, apakah beras, apakah jagung, apakah sagu, terserah. Yang penting pengertian zakat tadi apa? Hartanya dikeluarkan, jumlahnya ada ukuran tertentu. Maknanya ibu-ibu bapak, para jamaah kaum muslimin muslimat, kalau ada di antara kita mengeluarkan zakat fitr, takarannya kurang, maka zakatnya belum sah. Karena pengertian zakat, ukurannya, jumlahnya telah ada takarannya. Kurang dari takarannya belum sah. Itu yang pertama. Yang kedua, dikeluarkan pada waktu tertentu, ada waktunya. Jadi kepada para petugas zakat juga jangan sembarangan membagikan zakat fitr, hati-hati ini. Ada waktunya. Ustadz, saya ambil zakat, petugas zakat, saya sudah bagikan zakatnya orang yang zakat fitr. Kapan Pak? Dari 5 Ramadan. Oh ini nggak sah, ini nggak amanah, ini petugas zakat ini. Begitu ya. Kenapa Ustadz? Karena waktu
waktu mengeluarkan zakat fitr ada waktunya. Nanti kita bahas insyaallah. Jadi yang penting yang harus kita pahami ini poin-poinnya apa untuk zakat fitr khususnya. Harta yang dikeluarkan takarannya harus pas, jangan kurang, boleh lebih. Mohon diperhatikan baik-baik. Jangan kurang, boleh lebih. Kenapa? Karena ada ukurannya. Sama seperti kita sholat. Ustaz, saya sholatnya lagi malas, sholat duhur 1 rakaat saja, nggak bisa. Saya lagi semangat Ustaz, ya. Sholat subuh 4 rakaat juga tidak bisa. Tapi untuk zakat dilebihkan tidak apa-apa. Inilah fikihnya zakat. Tapi kalau kurang tidak sah. Harus ditambahi sampai menempati kalimat sempurna. Maka di sini saya siapkan juga ada beras untuk sampel nanti bagaimana ukurannya. Jadi jumlah beras zakat itu berapa takarannya itu harus dipahami betul berapa jumlah. Yang kedua, waktunya. Kapan ini dikeluarkan? Ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengeluarkan zakat fitr dari awal Ramadan dititipkan sama amil zakat, petugas zakat, boleh nggak Ustadz? Kita katakan boleh. Kalau menitipkan kepada petugas zakat untuk menyalurkan zakat fitr, dititipkan. Tapi amil zakatnya ini harus juga paham. Ketika dititipkan dari awal Ramadan, jangan langsung disebarkan di besok harinya di 2 Ramadan. Ada waktu khusus untuk mengeluarkan zakat fitr. Kemudian yang ketiga, diberikan pada golongan tertentu. Nah, ini juga penting. Zakat fitr ini beda dengan zakat mal. Orang yang berhak mendapatkan zakat fitr berbeda dengan orang yang berhak mendapatkan zakat mal. Maka jangan disamakan. Karena beda juga namanya. Yang satu zakat mal, yang satu zakat fitr. Zakat mal pakai uang, pakai harta. Zakat fitr pakai makanan pokok. Kecuali makanan pokok orang Kendari adalah uang, maka boleh pakai uang. Ya. Nah ini, ya. Maka dari sini, ibu bapak, para jamaah kaum muslimin muslimat, mari kita bahas pengertian ini. Zakat fitr, jumlahnya tertentu. Nah, disebutkan di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitr atau zakat fitrah yang kita kenalnya seperti itu sebanyak ini berkaitan dengan takarannya, ukurannya sebanyak 1 sok. 1 sok. 1 sok ini sama dengan 4 mud. Ini ukuran Arab ya. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu adalah 4 kali mengambil pakai 2 genggaman tangan. Kita ambil praktek di sini ada beras, ya. Jadi ketika dikatakan zakat, kata Ibnu Umar, Nabi itu wajibkan keluarkan zakat 1 sok. 1 sok itu adalah 4 mud. 4 mud itu 4 kali mengambil begini. Nah ini 1, ya. Ini 1 nih. Dan jangan ditebarkan begini. Wah, kalau begini jadi habis turun tuh. Ya. Yang benar adalah digenggam dengan 2 genggaman tangan seperti Anda ingin mendapatkan uang banyak gitu di dua tangan Anda, pasti Anda apa? Menggenggamnya seperti ini. Ya. Kedua tangannya bukan diratakan, bukan didatarkan kedua telapak tangannya, tetapi dimiringkan agar dapat banyak. Seperti Anda mengambil air wudhu, nggak mungkin Anda ambil air wudhu tangannya didatarkan, airnya berjatuhan gitu kan. Nah begini. Nah kemudian ukurannya 1 sok adalah 4
4 kali mengambil begini, dan si berasnya tidak perlu dijatuhkan. Jadi biar dia numpuk sampai atas kayak menggunung di 2 telapak tangan. 4 kali begini, itu namanya 1 sok, dan itulah zakat fitr 1 orang. Kita sedang bahas apa tadi? Ukurannya. Ya, Ustadz, bagaimana itu tangan saya lain-lain, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau memang kita takut atau khawatir kurang tepat, maka para ulama sudah memberikan solusi dengan bentuk takaran liter atau kilogram. Ya, liter atau kilogram. Untuk yang menggunakan liter, maka berasnya sekitar 3,5 liter. Tapi untuk kilo, 2,5 kilo. 2,5 ini sudah ada lebihnya sedikit. 3,5 liter juga sudah ada lebihnya sedikit. Tapi intinya di 2 ukuran ini untuk memudahkan para muzaki. Artinya para muzaki adalah orang yang akan berzakat, dia tidak bingung berapa takarannya. Karena ada beberapa jamaah bertanyanya, Ustadz berapa rupiah kah sekarang? Sebentar, beras sekarang berapa 1 liternya, berapa 1 kilonya, begitu rumusnya. Jadi pakai uang, ya, itu uangnya nanti akan dibelikan oleh amil zakat untuk beli beras. Maka melalui kajian ini saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa, zakat karena jumlahnya tadi kita sudah dapatkan ukurannya ada dari Nabi, dan barang yang dikeluarkan untuk zakat fitr adalah kalau di zaman Nabi itu kurma 1 sok, syair, gandum 1 sok gitu ya. Itu makanan pokok mereka. Di antara para sahabat ada yang makanan pokoknya gandum. Ya sudah, gandum yang dikeluarkan 4 kali genggaman tadi. Ada yang di antara mereka kurma, Ustadz. Ya sudah, kurma. Ustadz itu dengan bijinya. Iya, begitu langsung. Tidak dibuka dulu bijinya satu-satu, tidak. Langsung diambil kurmanya, kemudian menggunung seperti itu, ya kayak tadi, diambil 4 kali. 4 kali itu jatah untuk satu orang berzakat fitr. Sekarang saya ingatkan kepada ibu-ibu, kepada bapak dan kaum muslimin yang akan berzakat, tolong pahami zakat fitr itu untuk apa? Tuhrotan lis-shaim minal lagwi warrafath. Bermanfaat untuk mensucikan, membersihkan orang selama Ramadan, selama saum Ramadan, dari perbuatan perkataan bercanda sia-sia atau perbuatan jorok. Mungkin selama Ramadan ada yang suka iseng-iseng dengan perkataannya, postingannya, ketikan apalah gitu ya, bercandanya. Biasanya orang saum Ramadan itu malah ngisi waktunya dengan apa, ngomong apa, pokoknya ngaler ngidur nggak jelas. Ya, maka dengan adanya zakat ini, tolong titipkan atau berikan langsung kepada orang miskin beras terbaik yang Anda miliki. Maka saya sangat menyarankan kepada yang berzakat, siapkan memang berasnya langsung. Jangan uang dititipkan kepada amil zakat, karena bisa jadi ada amil zakat yang bingung beras kualitas yang Anda makan selama ini mana bentuknya, harganya di mana. Terkadang ada beberapa beras yang Anda konsumsi itu jarang di pasaran, akhirnya kita ambil zakat yang bingung. Maka saya sangat menyarankan seperti apa yang dijalankan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu ketika ada wajib zakat fitr itu mereka bawa makanan langsung, bukan bawa uang dinar dirham, padahal di zaman mereka sudah ada mata uang. Jadi lebih baik ketika Anda menyadari, oh ini sarana saya membersihkan kotoran-kotoran saya selama saum Ramadan, maka saya akan mencari beras terbaik yang saya bisa cari. Untuk apa? Membersihkan aib-aib kita selama Ramadan dengan zakat fitr ini. Maka saya sangat menyarankan kepada Anda yang akan berzakat, cari memang berasnya sendiri, ya, dengan takarannya. Kalau bisa dilebihkan alhamdulillah, kalau tidak ya minimal pas. Setelah itu silakan Anda bawa ke amil zakat
yang Anda anggap amanah, ya, itu sebagai bentuk apa? Syiar Islam. Jangan malu, Ustaz saya malu bawa beras. Jangan malu, yang nyuruh Anda bawa beras itu Allah. Allah senang Anda sedang promosi ajaran Islam. Anda sedang diajari oleh Allah untuk memperhatikan perut orang miskin. Dan Nabi mengatakan, Nabi itu, kata Nabi, Allahumma syurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan saya di padang mahsyar dengan orang miskin. Sekarang orang miskinnya akan Anda rawat. Gimana rasanya? Anda sedang merawat orang yang dicintai Nabi. Nabi senang berkumpul dengan orang miskin. Ya. Nabi senang menyantuni orang miskin. Jadi ketika kita berzakat itu membawa beras, kita munculkan kebahagiaan. Saya lagi disuruh sama Allah ini. Anak kecil saja kalau disuruh sama ustadznya bahagia, atau sama gurunya di sekolah senang. Ini yang nyuruh bukan ustadz lagi, bukan guru lagi. Allah yang nyuruh Anda membawa beras. Ya, silakan Anda bawa langsung berasnya, beras terbaik yang Anda miliki. Ini berkaitan dengan ukurannya tadi sudah. Barangnya bentuknya adalah makanan pokok. Ustadz, makanan pokok saya sagu. Yang suka makan sinonggi setiap sahur. Mungkin kalau sahur sinonggi mungkin cepat lapar ya. Misalkan Anda makannya sagu, ya sudah. Bawa sagu, berapa banyak Ustadz? Ya itu tadi, ditakar 4 kali begini untuk 1 orang. Untuk satu orang. Ya, ini berkaitan dengan apa tadi? Barang untuk zakat fitr, bendanya adalah makanan pokok. Yang kedua, takarannya tadi sudah antara 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Waktunya kapan? Waktunya yang paling utama, ini yang paling ranking 1 nih, mengeluarkan zakat, menyalurkannya kepada orang miskin lebih utama setelah sholat subuh tanggal 1 Syawal. Ramadan sudah lewat. Takbiran tuh misalkan malamnya. Paginya sholat subuh 1 Syawal tuh. Ya. Setelah sholat subuh Anda keluarkan zakat fitrah Anda sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Dan insya Allah walaupun dalam kondisi pandemi corona juga sholat Id pasti ada insya Allah. Dengan tata cara khusus. Tetapi intinya kita bahas dulu waktu mengeluarkan zakat fitr disalurkan kepada orang miskinnya adalah yang paling utama setelah sholat subuh 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Itu yang paling utama. Yang kedua, waktu yang dibolehkan, waktu jaiz, mubah. Kapan waktu yang dibolehkan? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, boleh mengeluarkan zakat fitr disalurkan kepada orang miskin itu 1 hari atau 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum apa? Sebelum hari raya. Sehari atau artinya 1 hari terakhir Ramadan atau 2 hari terakhir Ramadan. Misalkan begini, Ramadan ini kemungkinan sampai 30 hari, berarti antara 29 dengan 30 hari. Dengan 30 hari 30 berarti antara tanggal 29 dengan tanggal 30 Ramadan itu waktu menyalurkan zakat kepada orang fakir miskin. Ya. Adapun menerimanya ambil zakat bisa dari jauh-jauh hari, bisa dari sekarang. Termasuk kita di Komplek An-Nur ini juga sudah membuka kesempatan kepada warga Kendari khususnya warga Kadia untuk menitipkan zakatnya kepada petugas zakat di Komplek An-Nur ini. Kita sudah nerima dulu amanah ini. Adapun penyalurannya kita nanti menanti tanggal 29 dan 30 atau tanggal 28 dengan 29 kalau saum Ramadannya hanya 29 hari. Karena dalam agama kita kalender Islam itu kata Nabi asyahru hakada wa hakada wa hakada. Dalam Islam itu bulan itu 10, 10, 10, 30. Kemudian Nabi mengatakan dan bulan Islam itu kadang 10, 10 kemudian dijepit 1 jarinya 9, berarti 29. Islam itu kalendernya antara 29 dengan
30. Intinya waktu dibolehkan keluarkan zakat disalurkan kepada orang miskin tanggal 28 dengan 29 atau 29 dengan 30. Tergantung berapa genapnya bulan suci Ramadan. Itu dibolehkan menyalurkannya. Tapi untuk mendapatkan amanahnya tadi bisa dari awal. Ya. Yang ketiga adalah waktu yang terakhir. Kapan waktu yang terakhir ini? Waktu qadha. Mengqadha zakat. Misalkan ada yang lupa. Ustaz, saya lupa. Belum zakat fitr. Saya kira belum takbiran misalkan gitu. Saya kira belum berakhir Ramadan misalnya. Saking cintanya sama Ramadan akhirnya dia lupa mengurus zakat fitrnya atau alasan lain. Apa yang terjadi? Sholat idnya sudah. Zakatnya belum, baru ingat. Nah itu namanya waktu qadha. Di qadha silakan tetap kewajiban itu tidak gugur. Ya, serahkan zakat tersebut ya kepada orang miskin. Diberikan kepada golongan tertentu. Iya, tadi saya katakan, golongan tertentu ini adalah hanya orang fakir miskin saja. Dan sekarang dengan adanya wabah corona, banyak orang kaya jadi miskin. Tapi jangan pura-pura miskin. Gimana kalau didoakan jadi miskin betulan? Na'udzubillah. Ya, jadi kalau ada orang betul-betul miskin, ya, kebutuhan hidupnya tidak bisa dia penuhi, maka dia berhak mendapatkan beras atau zakat fitr ini. Jadi zakat fitr tidak bisa diberikan kepada petugas zakat sendiri kalau petugas zakatnya kaya. Untuk zakat fitr loh, tolong dibedakan. Adapun zakat harta, zakat mal, walaupun petugas amil zakatnya kaya, mampu, tetap mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bagian daripada zakat harta. Adapun zakat fitr, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi menyalurkan zakat fitr itu adalah tu'matan lil masakin. Makanannya orang miskin di hari raya. Karena ketika hari raya kan dia sudah sebulan Ramadan tuh saum. Ketika di hari raya, masa dia cuma berhari raya saja? Tidak makan minum, padahal di hari raya diharamkan saum. Maka solusinya dari Allah adalah dengan menyebarkan beras zakat kepada orang miskin agar orang miskin juga makan ketika hari raya. Gitu. Makanya tadi saya katakan zakat fitr harus makanan pokok, nggak boleh uang. Ustadz, saya ingin uang karena saya lihat orang miskin juga butuh uang. Saya tahu, jangankan orang miskin, orang kaya juga butuh uang. Cuma dalam Islam ada aturannya. Kalau zakat fitr itu bentuknya mesti makanan kepada orang miskin. Ustaz, saya ingin bantu orang miskin dengan uang. Lirik zakat harta. Perhatikan zakat harta Anda. Kalau memang ada zakat harta, maka sisipkan, gabungkan antara zakat fitr, di dalamnya misalkan ada amplop tuh. Dalam beras, pas dibuka sama orang miskin, oh beras, pas dibuka mau dicuci, ada uangnya, Masya Allah. Itu zakat harta Anda, bisa begitu. Menggabungkan antara zakat fitr dengan zakat harta, ya, diberikan kepada golongan khusus, yaitu hanya orang fakir miskin. Jadi kalau zakat harta kan ada 8 asnaf, ada 8 kelompok. Yang diambil hanya fakir miskin saja untuk zakat fitr. Maka tolong kepada para petugas amil zakat agar Anda dikatakan amanah oleh Allah sesuai tuntunan Nabi. Salurkan zakat fitr kepada orang fakir miskin. Yang saya tahu di Kadia saja yang terdata oleh kelurahan ada sekitar 732 orang yang berhak mendapatkan sembako. Ini yang terdata. Artinya tetangga Anda coba Anda perhatikan. Kemudian kewajiban zakat fitr ini untuk siapa Ustadz? Siapa saja yang wajib? Kata Ibn Umar, Rasulullah SAW wajibkan atas seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Mau dia merdeka, atau budak, atau laki-laki, atau perempuan, mau yang masih kecil, ataupun yang sudah dewasa. Semuanya wajib mengeluarkan zakat fitr. Yang disunahkan adalah bayi yang masih dalam perut ibunya. Ketika takbiran terjadi, ketika sholat id
dikerjakan ketika tanggal 1 Syawal masuk, bayi tersebut belum lahir-lahir tuh. Ya. Sampai ibunya sholat Id, itu bayi belum berojol juga, belum keluar. Maka bayi tersebut, kata Utsman bin Affan, disunahkan untuknya dikeluarkan zakat atas nama bayi tersebut. Disunahkan. Kalau nggak dikeluarkan, tidak berdosa, tapi sayang-sayang. Ada pahalanya di situ, keluarkan saja. Apalagi kalau Anda mampu gitu ya. Tapi kalau misalkan sementara takbiran, saking bahagianya si ibunya, tiba-tiba lahiran. Bayinya baru lahir, Ramadannya sudah lewat. Karena takbiran itu apa? Malam 1 Syawal, sudah bulan baru, bukan bulan Ramadan lagi. Gimana nih itu Ustaz? Selama belum sholat Idul Fitri, itu bayi walaupun baru berojol, belum dapat nama, malah diinkubasi lagi misalkan, tetap dia punya kewajiban. Atau ada orang masuk Islam ketika malam takbiran, atau ketika sebelum sholat Idul Fitri, dia sudah muslim, maka dia harus diingatkan, Pak, Bapak sekarang punya kewajiban saat ini, sebelum pelaksanaan sholat Id, Anda keluarkan zakat fitr. Begitu. Jadi jelas kata Nabi, dikeluarkan oleh orang muslim yang kecil, besar, laki-laki, perempuan, budak atau merdeka, yang menyaksikan pergantian bulan Ramadan menuju 1 Syawal sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemirsa, ya, jadi inilah yang kita angkat berkaitan dengan zakat fitr. Ya, ini adalah kewajiban kita. Ada sedikit tambahan yang saya ingin ingatkan, Ustadz. Apakah semua orang miskin, apalagi dengan pandemi corona ini, apakah semua orang miskin juga harus mengeluarkan zakat fitr? Karena hadis nabinya apa? Kata Ibn Umar, semua umat Islam, mau yang besar, kecil dan seterusnya. Untuk orang-orang miskin, ya, mereka ada yang wajib zakat fitr, ada yang tidak wajib. Tolong dipahami ini. Artinya ada orang miskin yang memang dia tidak ada kewajiban zakat. Bagaimana gambarannya? Orang miskin yang tidak punya kewajiban zakat adalah orang miskin yang tidak punya makanan pokok yang bisa dia siapkan untuk hari raya. Ya, artinya begini, misalkan ini ada beras nih, misalkan ini beras orang miskin tadi. Ya, ini beras Ustadz kalau dibagi, yang satunya untuk zakat fitr gitu ya, sekeluarga gitu, anaknya, bapaknya, ini dan seterusnya. Ketika mau diserahkan untuk zakat fitr, ternyata tinggal 1 sendok misalnya, tinggal 1 gelas dan seterusnya, nggak cukup untuk besok mereka makan sendiri. Nah, kondisi orang miskin seperti ini, dia tidak berkewajiban zakat, dia tidak berdosa ketika tidak zakat fitr. Kenapa? Jangankan Anda mengurus orang miskin tetangga Anda sendiri lagi miskin untuk makan besok. Berbeda dengan orang miskin yang misalkan di rumahnya itu dia punya 2 bungkus beras besar. Yang satunya dia kemas untuk zakatnya. Ternyata dia siapkan ada untuk besoknya dengan keluarganya berhari raya. Nah, orang miskin seperti ini dia harus membawa 1 bungkusnya itu untuk diserahkan, dibagikan kepada orang miskin yang tipe pertama tadi. Orang miskin yang tipe kedua ini punya 2 bungkus itu, yang sebungkusnya dia siapkan untuk keluarganya besok berhari raya. Karena syarat hari raya bukan baju baru. Artinya orang miskin kalau nggak punya baju baru nggak masalah, tetap sah hari rayanya. Ya.
Apalagi dalam kondisi saat ini. Jadi saya ingatkan ini, bahwasanya orang miskin jangan memaksakan diri untuk mencari-cari beras kalau memang tidak punya. Ustaz, saya memang tidak punya beras, tapi saya masih ada uang. Ya itu uangnya berikan beras. Jangan beralasan apa? Karena tidak ada beras, walaupun saya ada uang di ATM berjuta-juta. Ah, itu salah paham di situ. Ya, artinya orang miskin ini betul-betul tidak punya uang untuk beli makanan besok berhari raya untuk keluarganya, maka dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih inilah yang dapat saya bahas di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita angkat ada manfaatnya, dan semoga zakat fitr tahun ini yang kita keluarkan diterima oleh Allah dan menjadi sebab kita dihapuskan dosa-dosa kita, kesalahan kita selama bulan suci Ramadan. Dan sebagai penutup dari kami di pengurus Masjid An-Nur sudah membuka penerimaan amanah untuk menerima zakat fitrah Anda khususnya dan zakat yang lainnya pada tahun ini. Silakan Anda bawa zakat Anda, dan tadi saya sampaikan tolong kalau bisa langsung berasnya dengan kualitas yang biasa Anda konsumsi. Kalau terpaksa harus diamanahkan kepada amil zakat petugas, kami akan berusaha mencarikan beras yang biasa Anda konsumsi, ya. Yang membawa uang ke masjid untuk zakat diamanahkan kepada amil untuk membelikannya, maka kami akan berusaha. Tetapi Anda perhatikan, ya, kualitas berasnya per kilonya berapa atau per liternya berapa, karena kita tahu beras berbeda-beda, ya. Tetapi dengan ini saya sangat-sangat menyarankan kepada Anda, bahkan dengan sering saya promosikan seperti ini tiap tahun dulu. Alhamdulillah para muzaki yang berzakat fitr sudah hampir seluruhnya dengan makanan pokoknya, tidak dengan uang lagi. Itu lebih membahagiakan kami dan lebih menjaga sifat amanahnya petugas zakat yang terkadang kalau diamanahkan uang, khawatirnya kualitas berasnya di bawah kualitas beras yang Anda konsumsi selama ini. Lebih baiknya Anda langsung membawa beras dengan kualitas terbaik yang Anda konsumsi, karena itu sarana membersihkan diri Anda selama bulan suci Ramadan. Dan sebagai penutup tambahan ini, tidak mesti Anda serahkan beras zakat fitr Anda kepada petugas zakat. Boleh jadi Anda salurkan sendiri. Kalau ada tetangga Anda yang memang miskin, yang fakir, yang bisa jadi kurang disentuh sama petugas zakat, ya, dari pemerintah ataupun dari ormas Islam, lebih baik lagi Anda yang langsung menyalurkan zakat Anda kepada tetangga-tetangga Anda yang Anda pandang miskin atau fakir. Apalagi, ini tambahan lagi, apalagi kalau tetangga Anda itu plus kerabat Anda yang miskin. Pahalanya jadi dua, pahala zakat yaitu pahala sedekah, dan pahala menyambung tali silaturahim. Ya, jadi silakan, ini teknis menyalurkan zakat tidak mesti diamanahkan kepada amil zakat, tetapi bisa juga dengan Anda salurkan sendiri kalau memang Anda tahu alokasinya fakir miskin yang Anda tahu, itu bisa Anda salurkan. Tetapi ini tambahan terus nih. Fakir miskin yang Anda berikan zakat fitr ini bukan orang yang di bawah tanggungan Anda dalam nafkahnya. Contoh, anak, istri, bapak, ibu, itu nggak boleh dikasihkan zakat mal atau zakat apa? Zakat fitr. Ya, zakat fitr itu adalah orang yang di luar tanggungan kita, demikian zakat mal. Jadi kalau anak istri kita, jangan kita kasih dari zakat fitr atau zakat mal. Atau orang tua kita, mereka wajib kita nafkahi. Bukan dikeluarkan dari uang atau harta zakat. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf untuk warga Kadiyah khususnya dan Kendari pada umumnya, di Komplek An-Nur, posko zakat
kami siapkan ada tendanya insya Allah di depan masjid, dan penerimaan setiap hari ya dari jam 9 pagi hingga jam 11 siang, dan dilanjut nanti setelah asar sampai setengah 5 sore. Di waktu itulah, di 2 waktu inilah petugas insya Allah akan standby menyambut Anda dalam menerima amanah zakat Anda. Ini mungkin tambahan sedikit, mohon maaf. Semoga dimaklumi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.